Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai tugas video saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salwa Aphalinda dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Akuntansi Dasar. Sebelum memulai membuat jurnal, saya akan menjelaskan beberapa analisis akun untuk pembuatan jurnal nanti. Baik, sebelum memulai menyusun jurnal umum, ini adalah pedoman analisis akun. Oke, saya akan jelaskan. Akun harta, jika bertambah, maka ada di sebelah debit. Kalau hartanya berkurang, maka ada di sebelah kredit. Adapun utang, jika bertambah, ada di sebelah kredit. Jika utang berkurang, maka ada di sebelah debit. Modal bertambah, ada di sebelah kredit. Modal berkurang, ada di sebelah debit. Pendapatan. Jika pendapatan bertambah, maka ada di sebelah kredit. Jika pendapatan berkurang, maka ada di sebelah debit. Beban atau biaya. Jika bertambah, maka di sebelah debit, dan jika berkurang, ada di sebelah kredit. Nah, ini yang akan jadi pedoman kita untuk menyusun jurnal umum. Berikut contoh soal jurnal umum. Baik, kita akan lanjutkan untuk membuat jurnal. Nah, Nona Rina mendirikan usaha bimbingan belajar dengan nama Bimbel Cerdas pada tanggal 1 Oktober 2025. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Oktober. Artinya, di sini Nona Rina mendirikan usaha. Apa itu usahanya? Bimbel Cerdas. Bimbel itu seperti tempat menyediakan jasa bimbingan belajar ya, seperti itu. Untuk pembuatan jurnal yang pertama, pada tanggal 1 Oktober 2025, Nona Rina mendirikan usaha bimbingan belajar dengan nama Bimbel Cerdas. Sebagai modal awal, Nona Rina menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 25 juta. Baik, berikut tutorial membuat jurnalnya. Oke, pada tanggal 1, kita ketik sini tanggal 1 bulan 10. Karena pemasukannya tadi, Nona Rina memberikan kas ke perusahaan. Kita tulis kas. Oke, karena kas masuk, berarti kita taruh di akun debit. Itu 25 juta. Oke, nah kas ini masuk sebagai modal awal Bimbel Cerdas. Kita masukkan tulis modal bertambah, berarti taruh di kredit. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Pada tanggal 3 Oktober 2025, Bimbel Cerdas membeli 5 unit komputer dari Toko Jaya Elektronik seharga 15 juta. Pembayaran akan dilakukan 2 minggu kemudian, yang mana Bimbel Cerdas ini membeli 5 unit komputer itu secara kredit atau secara hutang. Kita tulis di jurnal tanggal 3, artinya pembelian peralatan komputer masuk di debit 15 juta. Oke, karena ini pembayaran secara kredit, artinya kita memiliki hutang usaha. Hutang bertambah, berarti kita taruh di kredit 15 juta. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Pada 5 Oktober 2025, perusahaan membayar sewa ruko untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta secara tunai, yang mana berarti kita bikin jurnalnya biaya sewa dan kas. Kita masukkan ke jurnal tanggal 5. Oke, ini kita masukin biaya sewa. Biaya sewa bertambah, berarti di debit itu 12 juta. Karena kita bayarnya secara tunai, maka uang kas kita berkurang.
Kas berkurang berarti di kredit. Kas 12 juta. Oke, sekarang tanggal 8, jurnal keempat. Bimbel cerdas menyelesaikan jasa bimbingan belajar untuk siswa dan menerima pembayaran tunai sebesar 4 juta. Yang mana ini jurnal, nama akun jurnalnya, kas, dan pendapatan jasa. Oke, kita buat tanggal 8. Oke, kita masukin kas. Kasnya sebesar 4 juta. Kita tulis kas bertambah di debit. Di bawahnya kita tulis pendapatan jasa, yang mana pendapatan jika bertambah kita taruh di akun kredit. Kita taruh sebesar 4 juta. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Pada tanggal 10 Oktober 2025, perusahaan membayar beban listrik, air, dan telepon untuk 1 bulan berjalan sebesar 850 secara tunai. Yaitu berarti ini biaya listrik, air, dan telepon sama kas. Oke. Tanggal 10. Ini biaya listrik, air, dan telepon sebesar 850.000. Oke, karena pembayaran secara tunai, kas keluar, masuk di kredit. Lanjut ke soal nomor 6. Pada tanggal 17 Oktober 2025, Bimbel cerdas melunasi utang pembelian komputer kepada toko jasa elektronik sebesar 15 juta secara tunai. Oke, ini jadi ada 2 akun, utang usaha berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Kita bikin tanggal 17. Oke, utang usahanya sebesar 15 juta. Nah, ini kita yang keluarkan kas sebesar 15 juta. Lanjut ke nomor 7. Pada tanggal 20 Oktober 2025, perusahaan membeli berbagai perlengkapan kantor seperti kertas, pulpen, spidol, dan lain-lain secara tunai sebesar 600.000. Oke, ini berarti perlengkapan kantor dan kas sebesar 600.000. Tanggal 20 tulis perlengkapan kantor bertambah di debit ke 600.000. Oke, karena pembayaran secara tunai, kita masukin kas. Kas berkurang berarti jadi kredit. Oke, kita lanjut nomor 8, yaitu pada tanggal 25 Oktober, Bimbel cerdas menyelesaikan jasa bimbingan belajar untuk sebuah sekolah dengan nilai 7.500.000. Pembayaran akan diterima pada awal bulan. Berarti ini termasuk piutang perusahaan. Oke, kita tulis tanggal 25 piutang usaha. Piutang bertambah kita taruh di debit sebesar 7.500.000. Oke, dan di bawahnya pendapatan jasa. Pendapatan bertambah, taruh di kredit.
Lanjut ke nomor 9. Pada tanggal 28 Oktober 2005, perusahaan membayar gaji 2 orang tenaga pengajar sebesar 3.500.000 secara tunai. Oke, kita akan buat jurnalnya di tanggal 28 jam 10. Ini biaya gaji bertambah, masuknya akun debit 3.500.000. Oke, karena pembayaran secara tunai, kas kita yang berkurang. Kas berkurang, taruh di kredit. Oke. Adapun yang nomor terakhir, pada tanggal 30 Oktober 2025, Nona Rina mengambil uang perusahaan sebesar 1.500.000 untuk keperluan pribadi. Nah, ini disebutnya priv. Nah, priv berarti kita buat akunnya priv dan kas. Tanggal 30 bulan 10. Tuh. Priv sebesar 1.500.000. Oke. Kas berkurang 1.500.000, jadinya dikredit 1.500.000. Oke, setelah ini kita harus jumlahin semuanya, balance gak? Kita pakai cara, kalau aku ditarik kayak gini, pencet ini, kita lihat total, sum, kita tarik balance hasilnya.